Ayo teman-teman di Polo-Polo, akun Apologet Islam Indonesia di Polo-Polo ya. Yang lain juga Bang Dalpo, semua yang di atas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habis kembali nonton bising banget. Ya, oke. Gurunda, gimana semuanya udah ngumpul, semuanya udah naik. Silakan Gurunda. Bali sama itu bersama di situ ya. Iya. Siapa? Bali sama Sambut. Ya. Sama. Akun masih 99 Kuba Asmaul Husna. Masih siap kita bareng. Waalaikumsalam. Bang Andi, suaranya masuk. Terima kasih. Oke, bentar lagi kita mulai ya teman-teman. Siap. Siap. Yang bisa open cam silakan open cam aja, nggak apa-apa. Masuk lah nanti sewaktu Oke, kita mulai ya. Gimana, Dek? Kita mulai ya. Oke. Siap. Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayah sehingga kita semua bisa bertemu di sini di Komal Apologet Islam Indonesia. Tentu sebagian dari kita itu sudah tahu apa tujuannya dan sebagian masih ada yang belum tahu ya. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kemudian umat manusia itu bisa mengetahui aspek-aspek kebenaran, dari mana manusia itu datang, untuk apa dia datang, dan mau kemana manusia itu pergi ya. Jadi pada sesi kali ini sahabat-sahabat sekalian, kami akan menyampaikan selain pandang terkait Apologet Islam Indonesia ini ya, yang disingkat API, APII ya, Apologet Islam Indonesia. Jadi mungkin tidak berpanjang lebar ya, latar belakang daripada berdirinya yayasan ini itu beranjak jelas dari niatan yang suci, ingin membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan ajaran dari luar yang kemudian menginginkan umat Islam itu mencintai di luar daripada agamanya sendiri. Dalam arti kata,
membentengi umat Islam dari ronrongan serangan pengaburan akidah dan kecintaan terhadap Al-Quran. Untuk itulah kemudian berdasarkan niatan ini, kemudian para apologet beserta dukungan daripada teman-teman kita dari kesultanan, ya, saya katakan kesultanan, orang yang menjadi ruh dari pergerakan kita, sehingga melahirkan sebuah inspirasi yang menjadi realita saat sekarang, bahwasanya kita berapologet selama ini itu tidak ada payung hukum. Kita hanya berapologet, hanya berdebat ria, kemudian tanpa ada payung hukum yang bisa menjadi pelindung atau rumah buat kita untuk mengaplikasikan daripada hak kita selaku debaters atau sebagai media yang menyediakan adanya dialog lintas agama. Nah, dengan adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini, maka para apologet diharapkan lebih leluasa lagi untuk mengaplikasikan ilmunya tanpa harus ragu-ragu, ya, selama apa yang para apologet sampaikan itu berdata, kemudian berdasarkan terhadap materi-materi yang tentu kisi-kisi yang termaktub di dalam kitab suci, baik itu kitab sucinya umat Islam maupun kitab yang dianggap suci oleh teman-teman di luar agama Islam. Nah, untuk itulah kemudian dengan adanya yayasan ini, kita berharap para apologet itu bersatu, khususnya apologet Islam, bersatu di dalam membentengi umat, ya, akan adanya suatu hal yang dituduh. Saya kira seperti itu yang melandasi kemudian adanya keinginan para apologet untuk bersatu di bawah payung hukum, ya, maka yayasan ini berdiri supaya semua gerakan, semua pergerakan, semua tindakan yang kita lakukan itu bisa kemudian mendapatkan payung hukum dari segi aspek apapun. Sekira begitu, ya, sebagai pengantar dari saya. Nanti mungkin akan ditambahkan dengan beliau. Beliau kebetulan adalah ketua kita, Ketua Apologet Islam Indonesia yang ditunjuk secara sah oleh para pengurus, dan tadi juga sudah penandatanganan SK dari akte pendirian oleh notaris langsung. Mungkin nanti bisa ditampilkan foto dan video pada saat kita menandatangani Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Sekian sementara, nanti ada sesi tanya jawab, ya teman-teman. Mungkin ada hal yang ingin diketahui tentang yayasan ini, visi misinya, apa tujuannya, terus apa manfaatnya. Demikian sementara, saya serahkan kepada Dinda Alif. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, terima kasih kepada para sesepuh, ya, para senior dan semua guru-guru kami di sini yang sudah membimbing dan menggembleng kami sehingga terus mendidik kami dan selalu mengingatkan kami kembali kepada jalan yang benar ketika kami berusaha lengah dari kurang keras, ya. Oke, baik, terima kasih. Siap, ya. Saya merokok dulu. Cek. Lanjut. Ya, suara jelas, ya. Jelas, lanjut. Jelas. Oke, baik. Ya, sambil kita lanjut, teringat suatu keterangan bahwa la islama illa biquwah wala quwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil umar. Jadi Islam itu tidak akan berdiri tegak, tidak kaya kalau tidak ada kekuatan. Dan kekuatan itu tidak ada kalau tidak ada persatuan.
dan persatuan itu tidak ada kalau tidak ditunjuk sebuah pemimpin. Artinya itulah konsep di dalam Islam. Kita harus satu komando agar terjadi kekuatan di dalam Islam dan Islam itu kembali berjaya insya Allah di bumi Allah ini ya. Makanya melalui beberapa rangkaian peristiwa acara sehingga terbentuklah satu badan yang tadi sudah disampaikan oleh Gurunda, di antara namanya adalah Apologet Islam Indonesia, di mana di situ adalah poinnya kembali ya kepada visi misi kita, mengikuti sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya ummah ya, yang dilahirkan untuk semua manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada dari kemungkaran. Nah, di antaranya adalah bagaimana kita hadir dalam hal berdakwah ini, terutama membantah syubhat dari para pembenci Islam, Islamofobia, penghujat Allah, penghujat Rasulullah. Akhirnya kita mengikuti juga dengan berbagai ketentuan yang ada, dan kita ikuti bagaimana prosedur yang ada di negara kita ini, sehingga kita selain juga insya Allah Allah lindungi, karena intan surullah yang surukum, kita berada dalam lindungan Allah, juga kita tetap berada dalam payung hukum sebagaimana ketentuan yang ada di negara kita Republik Indonesia ini. Ya, mungkin itu saja dulu dari kami yang bisa sampaikan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada host juga kepada Gurunda. Tafadhol. Oke, sahabat, terima kasih kepada Pak Ketua ya. Di sini ada hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan teman-teman yang diundang sebagai pemilik Komal. Jadi kenapa teman-teman yang punya Komal ini kita undang? Karena ini adalah rencananya nanti Komal-Komal resmi yang ada di bawah Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi itu pun nanti kita akan berikan syarat ya. Ada syarat-syarat tertentu untuk kemudian dijadikan Komal tersebut menjadi bagian daripada tempat para apologet yang berada di bawah naungan yayasan untuk berdialog atau berdebat. Nah, Komal-Komal ini diharapkan sesuai dengan apa yang tertuang nantinya di anggaran dasar pada yayasan API ini untuk diikuti gitu ya. Jadi ada tuntutan yang harus dipenuhi oleh para pemilik Komal, yang pastinya kita upayakan tidak ada lagi Komal yang akan kita anggurin. Dalam arti kata, para apologet yang menjadi narasumber itu akan kita bagi kemana mereka akan pergi, dan kita akan upayakan dari divisi digital itu nantinya yang akan mengatur semua itu, ya, mengatur siapa yang akan berdebat dan mengisi materi di Komal-Komal yang ada. Jadi diharapkan para apologet nantinya juga itu sebisa mungkin mendapatkan pengakuan resmi dari yayasan sebagai apologet. Low. Jadi tidak serta-merta kemudian tampil sebagai pemateri, terkecuali di luar daripada Komal yang menjadi menara siar daripada yayasan. Nah, jadi kami memberikan ruang kepada teman-teman yang ada di sini. Ada Ukhti Blokir Permanen, ada Bang Amir, ada Kian Santang, ada Bang Dalbo, ada admin MMCI, ada Wan Abi. Kalau sahabat-sahabat tidak mau terikat dengan yayasan, boleh mengundurkan diri. Saya tidak ingin terikat, saya mau bebas. Silakan aja, itu hak, itu tidak ada paksaan. Tetapi teman-teman yang sudah menjadi bagian daripada narasumber Apologet Islam Indonesia
itu akan sulit untuk tampil di komal-komal saudara-saudara yang saya cintai. Jadi kalau misalnya pingin bebas, ya silakan mengundurkan diri dan nanti tidak masuk di bawah naungan yayasan. Hanya saja ketika ada sesuatu yang terjadi, ya mungkin agak sulit yayasan untuk bisa menjadi bagian daripada payung hukum atau tempat untuk berlindung pada saat ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk itu tentu dari yayasan nantinya akan mempersyaratkan beberapa item, ya tidak sulit-sulit amat, ya bagaimana syarat membuka komal sebagai bagian daripada menara siar dari Yayasan Apologet. Kemudian yang kedua, pemateri. Nah, ini pemateri ini yang pertama itu kita harus kenal dalam arti kata sepak terjangnya selama ini sebagai debaters itu harus kita tahu. Lalu kemudian penguasaan materi, kemudian kontrol diri, yaitu juga mentalnya yang harus kita lihat sebagai salah satu syarat untuk tampil sebagai apologet yang ada di bawah naungan Yayasan API. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana dengan kami yang baru belajar? Yang baru belajar ya tentu kita tidak akan mungkin tampilkan sebagai narasumber utama. Untuk pendamping atau sekedar belajar mungkin bisa, tapi kalau sebagai narasumber utama di komal-komal resmi, ya saya rasa itu belum saatnya, karena ada spesifikasi yang harus dilalui untuk menjadi seorang debaters di bawah naungan Yayasan Islam Apologet Islam Indonesia atau API. Saya kira begitu. Mungkin juga bisa saya umumkan di sini bahwa struktur organisasi kita ini, yayasan kita ini, ketua beliau, ya nanti kita akan umumkan secara resmi, Ustaz Salif. Kemudian sekretarisnya adalah Saudara Ardiansyah. Kemudian bendahara itu adalah Bunda Rahma. Kemudian pembina saya sendiri, mungkin ada yang sudah kenal saya bernama Bang Suma, ya saya selaku pembina Yayasan API ya. Oke. Lalu kemudian pengawas diantaranya adalah abang kita Bang Sondi, kemudian ada Peta Lempu, ada termasuk Akhi Sugi, ya di dalamnya juga di pembina ada Bang Rambe dan seterusnya, orang-orang yang punya ilmu yang membidangi hal tersebut. Kemudian netizen yang ingin menjadi anggota kita, ya anggota tetap, ya silakan nanti mendaftarkan diri sebagai netizen kita tanpa dipungut biaya, ya. Netizen yang mau jadi anggota daripada Apologet Islam Indonesia, silakan mendaftarkan diri. Silakan mendaftarkan diri sebagai anggota. Maksudnya anggota itu berada di bawah yayasan secara sah, ya nanti kita akan buatkan kartu identitas KTA lah istilahnya, ya kan, ada ID card-nya sebagai pengurus, karena Yayasan Apologet Islam Indonesia ini APII itu skalanya nasional. Bahkan kita upayakan di akte pendirian itu, alhamdulillah kita sudah berembuk, kita bisa buka cabang di luar negeri. Jadi setiap provinsi nanti itu akan ada cabang. Ada cabang perwakilan daripada API. Misalnya di Pekanbaru
di sana ada ketua, di sana ada struktur organisasi. Di Bali ada ketua, di Papua ada ketua, ya di semua provinsi kita akan adakan cabang. Kalau di kabupaten kita bentuk ranting atau unit, ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian ini apa tujuannya? Ya. Apa sih tujuannya? Ini secara bahasa sederhana ya. Tujuan daripada berdirinya API ini adalah untuk mengontrol pergerakan-pergerakan peningkatan dan penurunan angka mu'allaf dan murtadin. Kita akan memantau itu. Seluruh Indonesia kita akan pantau. Sejauh mana kemudian pengaruh daripada misionaris sehingga memurtadkan umat Islam. Apa yang mereka gunakan, seperti apa caranya menangkal, solusi apa yang kita berikan, lalu pendekatan apa yang yayasan lakukan untuk kemudian mengantisipasi adanya pergerakan misionaris dan adanya pemurtadan yang terjadi. Begitu juga dengan mu'allaf, ya. Kita akan pantau bahwa mu'allaf ini terjadi, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Mu'allaf ini terjadi dikarenakan karena adanya aspek apa? Apakah pengaruh apologet ini ada atau ada unsur lain yang menyebabkan orang-orang itu mu'allaf? Itu nanti semua akan kita kaji. Maka dengan adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini diharapkan kita bisa mengupdate perkembangan murtadin dan perkembangan mu'allaf yang ada di Indonesia setiap saat. Di mana angka itu lebih tinggi, di mana yang istilahnya rendah. Nah, di situ nanti kita akan mengambil langkah-langkah seperti apa, misalnya di sebuah wilayah atau di sebuah provinsi angka murtadinnya di sana itu meningkat, maka tugas daripada Apologet Islam Indonesia ini untuk mencari solusi bagaimana bisa hal itu tidak terjadi lagi, gitu. Karena selama ini kita hanya berkoar-koar tanpa ada instrumen yang kita lakukan, tanpa ada gerakan-gerakan nyata yang kita lakukan, gitu. Nah, tentu dengan adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini yang menjadi pembaharu untuk kebangkitan Islam di negara kita, menjadi salah satu pilar, ya, tolak ukur daripada pergerakan umat Islam Indonesia bersatu, itu bisa dicanangkan melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Yayasan API, baik itu berdasarkan program jangka pendek maupun program jangka panjang. Jadi kok selama ini Bunda Hesti misalnya hanya buka komal, hanya menyediakan orang berdebat, habis itu tidur tanpa ada tujuan, tanpa ada hasil, hanya ngantuk semata-mata, maka mulai dengan berdirinya Yayasan API ini, kita berharap bahwa ini adalah corong wajah daripada gerakan umat Islam di dalam upaya membentengi umat Islam dari pemurtadan. Untuk itulah tentu diharapkan kerjasamanya, tentu diharapkan kemudian kepeduliannya, dan nanti kita ada tim yang konsentrasi terhadap mu'allaf, yang konsentrasi terhadap murtadin, dan maksudnya pergerakan-pergerakan yang bisa membuat umat Islam itu meninggalkan agama Islam. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Untuk sementara belum semuanya saya sampaikan di sini, oleh karena kita baru tahap pertama, ya. Kita baru tahap pertama. Jadi sekali lagi, komal-komal yang bersedia kemudian bekerja sama dengan yang mau berada di bawah yayasan, nanti silakan menghubungi sekretaris kita Ardiansa, ya, supaya didaftarkan sebagai komal yang berada di bawah naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu juga yang ingin menjadi narasumber, yang ingin menjadi debaters, silakan kita akan fasilitasi. Yang merasa mumpuni kemudian untuk menjadi sang debat, silakan. Ya, nanti ada tim kita yang akan menilai ini sudah layak untuk menghadapi si B, ini layak menghadapi si C, ini layak menghadapi si
ya, si Guguk dan seterusnya ya. Jadi nanti ada tim yang menilai itu. Jangan kita suruh menghadapi oknum-oknum yang memang belum mumpuni untuk di bidang itu, seperti itu. Ya. Saya rasa begitu untuk sementara. Kalau misalnya ada dari Masya Allah. Oh, Subhanallah. Ya, ini teman-teman sekalian, mereka inilah yang menjadi Masya Allah. Jadi roh inilah yang menjadi kekuatan kita untuk melaksanakan berdirinya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, tahan napas, atur napas sambil berzikir. Insya Allah Tuhan itu akan memberikan sesuatu kepada kita semua ketika kita merasa bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Dengan hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia, saya selaku pembina menyatakan pada tanggal hari ini, tanggal berapa? 8 September tahun 2023 dinyatakan resmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, jadi nanti teman-teman pemilik Komal kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan silakan aja. Ini kita hanya konsolidasi dulu awal. Insya Allah kedepannya kita akan sharing lagi, kita akan rapatkan lagi dan kita akan membuat satu ketetapan ketentuan kedepannya seperti apa supaya umat di luar Islam tidak memandang remeh para apologet. Umat di luar Islam tidak memandang remeh teman-teman yang buka Komal. Jangan ada isu negatif terhadap teman-teman kami yang buka Komal. Dengan niatan inilah, dengan kita harus bersatu memperlihatkan bahwa Islam itu memang kuat. Kita kuat ketika kita bersatu, dan ketika kita berpisah, musuh-musuh kita akan dengan mudah ya memangsa kita. Untuk itulah kemudian sekali lagi saya harapkan sahabat-sahabat sekalian yang ingin bergabung dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia, silakan daftarkan diri, bisa menghubungi sekretaris kita, ada Dinda Ardiansah, beliau ditunjuk sekretaris di pulau mana Dinda? Di Pulau Jawa, Jawa Timur, Mojokerto ya, dia Mojokerto. Jadi bukan hanya di Makassar, Makassar jadi pusat, tetapi semua pengurus itu hampir dari luar, ada dari provinsi mana? Ya, hampir dari tiap provinsi. Dan memang rencana kita setiap provinsi itu ada cabang. Jadi jangan khawatir tentang koordinasi, ada yang mualaf dan seterusnya. Kita akan senyaman mungkin untuk melayani teman-teman yang baru mualaf. Itu tujuan kita. Terus kemudian ketika ada teman-teman yang memiliki ide, memiliki saran, untuk segera kita sampaikan ke Pak Ardiansa ide dan kritikannya, itu pasti kita bisa laksanakan. Mungkin ada lagi teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Silakan yang belum mengerti ditanyakan. Jadi perlu sahabat-sahabat ketahui ya, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa berdirinya yayasan ini itu bukan inisiatif para apologet. Ya, jadi wah ini akal-akalan aja, ini akal-akalan Bang Suma dan teman, enggak. Ini didukung penuh oleh Dinda Hendra ya, dan juga Akhi Tony. Nah, beliau yang mendukung penuh yayasan ini untuk segera berdiri ya. Dan alhamdulillah pada hari ini yayasan kita betul-betul ada, dan beliau berdua dan teman-teman yang lain ada beberapa, boleh saya sebut Habib ya Dinda ya, insya Allah akan ikut mendukung kita ya. Tadi juga Dinda Wafi menyampaikan salam dari guru kita ya, Habib Lutfi. Semoga beliau bisa
bekerja sama dengan kita kemudian untuk di dunia apologet ini. Dari MUI juga memberikan dukungan, beberapa habib, habaib, ulama itu memberikan dukungan. Untuk itulah kemudian nanti para pemilik Komal kita berharapkan supaya bisa hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang sudah baik dipertahankan. Saya kira begitu. Ada yang ingin disampaikan Pak Ketua, silakan. Enggak banyak ini. Ya, buat saudara-saudara dan kawan-kawanku semua yang hadir di sini, ada berapa ya? Ada 1000 lebih yang hadir. Silahkan di follow ya. Di situ ada akun Apologet Islam Indonesia, itu akun resmi ya, terdaftar di Kemenkumham ya. Jadi akun resmi, karena itu benar-benar resmi, terdaftar di dalam secara hukum resmi, juga terdaftar di Lauhil Mahfuz insyaallah. Karena memang ada di sana. Jadi kembali kita hadir di sini adalah bagaimana kita menyatukan satu suara, satu visi, satu misi, satu tujuan ya, karena kita semua adalah satu ya. Kembali menjunjung tinggi kali ke depannya ya. Kembali ingatkan lagi, karena memang kita ini benar-benar niatnya adalah li'ila'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah, di mana banyak makna di sana, maka kita layak untuk saling mengingatkan. Joget dulu. Oke, baik, itu aja. Silakan akun resminya boleh di follow ya buat saudara semua yang hadir, sahabat muslim di sini, karena itu memang official ya, official dari apa namanya? Diulang lagi, resminya yang mana? Diulang lagi. Akun resmi. Jadi lupa nama akunnya. Apologet Islam Apologet Islam Indonesia. Akun resminya silahkan di follow, karena memang itu sudah resmi ya, insya Allah anti rungkat ya. Baik, karena sudah dijaga oleh negara kita secara hukum, juga dijaga oleh malaikat Lauhil Mahfuz. Ya, karena memang resmi. Baik, itu aja mungkin dari saya penambahannya. Mohon doanya juga ya, mohon doanya juga kami, karena mungkin kami di sini hanya sekedar mewakili ya, mewakili saudara-saudara muslim yang lain, artinya yang memang tidak sempat naik dan sebagainya. Tetap kami membuka diri, ingatkan kami ketika kami salah, dan tegur kami, karena kalimat Allah atau Allah adalah Tuhan kita bersama. Maka kami juga membuka diri untuk mendapatkan saran, kritik, dan masukan dari saudara semua. Mungkin itu aja dulu dari saya tambahannya. Terima kasih. Saya kembali ke Gurunda. Ya, sahabat-sahabat, juga kami informasikan bahwasanya Komal-Komal yang tadinya sudah terdaftar secara resmi di Apologet Islam Indonesia, itu sebisa mungkin setiap hari itu di rolling pematerinya ya. Misalnya Bang Suma pagi diblokir, mungkin siang di Bang Dalbo, mungkin sore di Kian Santang, Bang Amir mungkin malam. Kalau tidak semuanya selesai, pagi lanjut ke Bang Abi, admin MMCI, dan seterusnya. Begitu juga pemateri-pemateri yang lain, supaya kita membagi waktu ke Komal-Komal ini. Tapi ingat, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya seperti kemarin, penghujat jangan dinaikkan dan seterusnya ya. Syaratnya tentu tidak berat, karena niatannya karena lillahi ta'ala, bukan mencari yang lain. Seperti itu sahabat-sahabat. Tapi saya perhatikan dari tadi Bunda Hesti nggak pernah senyum. Kenapa? Marah sama siapa ya? Saya perasaan nggak ada pernah salah sama beliau. Kamu tuh lagi serius banget ya. Oh, dari tadi nggak ada senyum-senyumnya loh. Dia kalau serius emang gitu mukanya, Gurunda. Oh, gitu. Marah sama saya enggak kan? Minta dicium kudus kali. Oh ya, sekalian ya, sebentar saya umumkan kepada teman-teman sekalian. Ini kita ditantang dari dosen UI ya, entah itu Universitas Islam Indonesia atau Universitas Ikan atau Universitas Indonesia, ngakunya dari UI, nantang kita untuk berdialog. Beliau dari ateis, dia mendatangkan 3 pemateri handal menurut mereka, membahas tentang apakah Allah yang menciptakan manusia atau Allah itu hanya hasil imajinasi manusia. Dan kita iakan
Semoga tidak mengecewakan pemateri yang mereka sajikan. Dan dari narasumber Islam saya sendiri bersama dengan Dinda Kores, Bang Ali dan Neplos. Ya, kita akan bahas materi tentang Tuhan dalam pandangan ateis dan juga umat Islam. Ya, saya hanya pelengkap penderita aja ya. Biarkan adik-adik kita ini yang hadapi nanti, apalagi terkait dengan ilmu sains. Tentu ada pakarnya di antara kita. Ada Dinda Neplos, ada Bang Ali, ada Dinda Kores. Kalau saya bagian serigala aja. Kalau ada serigala baru Bang Suma. Kalau yang ini kan bukan serigala tapi buaya. Buaya bergigi 2. Gurunda, aku boleh Oke, ngomong sedikit siap. nggak? Silakan. Jadi sembari saya mengundang sekretaris kita ya, ini Pak Saya nanti juga sekretaris. sedikit ya. Ya, silakan. Gurunda, gak ada itu ya, apologet khusus janda-janda nggak ada ya? Ada nanti. Nanti Bang Handi yang pakarnya itu. Dulu aku belum ngomong nih. Ya, saya serahkan sementara kepada Dindardi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Gurunda. Teman-teman sekalian, alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan amanah yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, untuk sekretaris API diamanahkan kepada saya. Terima kasih semuanya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menjadi anggota, nanti bisa hubungi saya, akun saya Ardiansa Arif ya, pakai Y, Ardiansa Arif. Nanti bisa DM, barangkali berkenan. Nanti akan kita data dulu teman-teman, dan juga syarat-syaratnya nanti kita Sekian teman-teman. Ke nomor Bang Handi juga bisa, yang punya nomornya Bang Handi, ke DM saya juga bisa. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Gurunda Zuma. Ya, terima kasih. Harapan saya ya, harapan Bang Suma sebagai pembina seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini mendaftarkan diri sebagai anggota gitu. Artinya ketika seluruh umat Islam di Indonesia itu mendaftar sebagai anggota Apologet Islam Indonesia, itu menandakan bahwa kita peduli terhadap umat ini, peduli terhadap serangan-serangan dari luar terhadap ajaran agama Islam. Itu sih harapan kita ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Sebelum saya Bisa Kang Juma? Aku dulu dong. Tadi sudah. Aku belum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersamaan aja nggak apa-apa, berdua nggak apa-apa, langsung aja berdua. Kuping saya yang kanan buat Bang Amir, yang kiri buat Bang. Nanti saya yang jawab. Silakan 1, 2, 3 bersama. Nabi, diam dulu, kasih utamakan orang tua ya, yang mengajar dulu. Silakan Pak Amir. Silakan Pak Amir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah wa al jannatu wa nu'udu amma ba'd. Yang pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul dan membahas yang terkait dengan apa yang dinamakan apologet Islam. Nah, di sini kita merujuk kepada di mana komal-komal di luar itu selalu memojok bahkan menghina Nabi. Bayang saudara-saudara, Kanjeng Nabi di dalam luar negeri aja
digambarkan atau diilustrasikan dengan komik atau gambar-gambar, itu dihujat sampai ke seluruh dunia. Ini di negara yang mayoritas muslim, divideokan dengan narasi-narasi yang jelek, dan itu gambarnya Kanjeng Nabi, saudara-saudara. Sedangkan di luar negeri aja protes sampai seluruh dunia. Ini di Indonesia yang mayoritas, tapi kita sepertinya diinjak-injak oleh hal-hal yang sedemikian itu, dengan narasi video komik yang menarasikan Kanjeng Nabi mengintip Allahu Akbar. Makanya di sini dengan adanya didirikan yayasan ini, kita bisa membentengi, dan bahkan nanti para apologet kalau bisa kita narasikan dengan kondisi yang santun, bahkan kita contohkan debat yang santun. Tunjukkan kebenaran, tunjukkan dalil, tunjukkan fakta, data. Jangan sampai cuman asumsi. Itu yang harus kita tunjukkan ke mereka. Sekarang ini dia mengondisikan Al-Quran seolah itu tulisan Nabi Muhammad. Bahkan Quran sudah dirubah-rubah. Makanya gini, monggo apologet yang mempunyai ilmu, yang mempunyai rujukan dalil, bahkan ilmu yang mendalam, tangkal hal-hal yang memfitnah Islam di negara yang muslim mayoritas ini, di muslim yang mayoritas, bro. Bahkan diakui di seluruh dunia bahwa Indonesia termasuk terbanyak terkait dengan Islam. Lah kok kita diinjak-injak, bro? Gimana ini? Thank you. Bagaimana? Makanya kita dengan adanya yayasan ini, mari kita bersatu untuk membentengi dari musyad yang mengkrisitkan Islam, sehingga kita bisa membentengi saudara-saudara kita yang minim ilmu terkait dengan keislaman. Karena benar ini Kang, terkait dengan masifnya Kristen itu mengkrisitkan Islam di Indonesia ini. Sedangkan di luar negeri sana sudah orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan yang mayoritas tadinya yang membawa ajaran Islam, ajaran kasih di Indonesia, tapi tempat yang dikatakan suci, tempatnya berdoa, sekarang sepi. Lah kok di Indonesia sekarang ini seolah-olah digerogoti imannya umat Islam yang mulai menurun. Ngerti Islam udah dicekokin dengan narasi-narasi Islam itu begini. Nabi Muhammad itu cabul. Gimana saudara? Bahkan Nabi Muhammad dengan tersebarnya agama Islam ini karena kerahmatan lil alamina Nabi Muhammad SAW. Akhlakul karimahnya Nabi Muhammad. Orang kafir yang selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dalik. Bahkan dinarasikan yang begitu masifnya. Bahkan digambarkan dengan gambar ilustrasi video itu, Bang. Bayangkan Nabi Muhammad digambarkan. Ini yang harus kita narasikan, bahkan kita bentengi hal-hal demikian itu. Makanya para apologit, kalau kita ini sudah mendirikan yayasan ini, mari kita baca dalam firman Allah surat Shaf ayat ke 113 sampai 110 sampai 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Yaitu apa? Yaitu kalian beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kalian membela agama Allah dengan harta dan diri kalian, waktu kalian. Waktu luang digunakan untuk berdakwah, ini termasuk mujahidin kita. Termasuk kita menyiarkan panji-panji Allah, selalu memperjuangkan sebagai Bang Zuma, selalu memperjuangkan agama ini. Dari apa? Dari gerokan orang kafir yang terlalu menjerumuskan manusia untuk masuk kemana? An-naru jahannam. Maka dengan adanya ranah ini, dengan adanya yayasan ini, semoga bisa mengumpulkan para mujahid-mujahid di dalam apologet Islam. Mujahid itu bukan hanya perang, bro, bukan hanya harta benda, bukan, tapi termasuk kita menciarkan Islam ini, termasuk kita mengagungkan atau memperjuangkan Aidin Mujahidin. Kenapa? Membentengi dari kekufuran dari umat-umat kita, membentengi umat kita. Kita cerahkan dengan adanya Islam itu kebenaran yang hak. Tidak ada kebenaran agama ini di dunia ini selain Islam. Tidak ada yang akan menyelamatkan manusia selain Islam. Masya Allah. Hanya Islamlah yang akan menunjukkan kita menuju ke surganya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa taat Allah dan Rasulnya. Siapa Allah? Allah sang Khalik. Dan Rasulnya siapa? Rasul yang saat ini diamanahi untuk menyebarkan tauhid, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mewajibkan kalian masuk surga kalau taat Allah, taat Rasulnya. Nah, ini yang harus kita dengungkan kepada saudara. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Siap. Barang siapa tidak Minum Pak Amir, minum. beriman kepada Allah, Bang, tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, maka ingatlah an-naru jahannam akan menanti kita, menanti kamu sekalian. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Minum dulu Pak Amir. Menginginkan Allah kita. Siap Pak Amir, siap. Masya Allah. Terima kasih. Kita sama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat Pak Amir, semangat. Masya Allah. Iya. Lama-lamanya tidak itu Iya. Allahu Akbar. Sekian dan 1 miliar tahun tidak ada. Tapi apa? Gak ada batasnya, saudara-saudara. Pak Amir. Allahu Akbar. Masya Tidak ada Allah. batasnya. Siap. Cukup, Pak 86. Ya Pak Amir, izin gantian. Masya Allah, subhanallah. Ini dengan penuh semangat. Iya. Jangan sampai Semangat Pak Amir. saudara-saudara kita Masya Allah. Baik. Terima kasih banyak Pak Amir. Baik. Allahu Akbar. saya ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Subhanallah. Pak Amir, makasih banyak Pak Amir. Silakan Bapak Kian Santang, ada yang mau disampaikan sebelum pindah ke yang lebih muda. Bapak Kian Santang. Nabi dulu, kasihan Pak Nabi. Enggak, udah anak muda ntar aja belakangan, masih lama hidupnya. Pak Kian Santang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya ya. warahmatullahi. Telingamu ya. Ibet. Ya, mungkin Bang Amir, kita undang teman-teman yang punya komal lagi yang lain. Mungkin abangku ini boleh dipersilakan duduk di pojokan dulu bagian bawah. Teman-teman yang punya komal silakan dinaikkan lagi yang lain. Kasih ya Bang Amir. Antum luar biasa. Jangan pernah mengatakan tidak kepada la ilaha illallah. Allah membalas kita. Semangat terus. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Amir. Oh ya, sekali lagi ya teman-teman,
Kita punya kode jelas ya, salam satu Tuhan. Itu kode dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jargon kita, Siap. salam satu Tuhan. Satu Tuhan. Oke, itu. Oke, sip. Ada lagi? Kalau nggak ada diturunkan aja semua ini. Tega amat. Tega amat sih lu. Silakan Bang Kian Santang, apa yang mau disampaikan Abanda? Silakan Bang Kian Santang. Ya, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap. Puji Tuhan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Guru Najuma, makasih banyak atas waktunya ya. Alhamdulillah agenda ini sudah terlaksana ya. Mungkin buat teman-teman yang lain perlu juga ya wadah. Ya ini wadah sangat Kecil penting suaranya, ya Bang. buat. Belum makan ya? Udah. Kok kecil sih? Suaranya. Iya. Cek. Cek satu. Ya, oke, lumayan. Ya, mungkin ini semua perlu wadah ya, perlu naungan ya, Ya, dengan adanya agenda ini, dengan dibentuknya yayasan ini, saya sangat mendukung Guru Najuma karena sekarang ini sangat riskan dengan dengan narasi-narasi hujatan, dengan narasi-narasi yang bisa menjurus ke ranah hukum ya. Cek. Ya, betul. Lanjut Abanda. Jelas kok, jelas. Ya, jadi pada intinya saya sangat mendukung dengan terlaksananya acara ini, Gurunda. Yang saya inginkan semua pemilik komal ini masuk di bawah naungan Yayasan API. Karena apa? Karena takutnya yang masuk ke yayasan rame di situ dengan debater atau narasumber Muslim. Sedangkan di komal yang kecil, di komal lain yang tidak masuk ke ke yayasan API ini, mereka yang diserang sama oten-oten. Sedangkan di sana tidak ada narasumber yang terafiliasi dengan yayasan API ini, Gurunda, seperti itu. Jadi saya pengennya semua pemilik komal itu di bawah naungan yayasan API. Mungkin seperti itu, Gurunda. Jazakallahu bikhair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kian Santang. Siapa nih Bang Dalbo dulu? Bang Rosid. Mantap. Blokir permanen dulu. Bunda blokir dulu. Silakan. Bunda blokir. Buka baju. Buka kamera. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Wow, keren. Matiin Roy. Pindah ke Wanabi dulu. Bandalbo, silakan Bandalbo. Apa ya? Saya sudah paham semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita bisa jumpa Bandalbo? Masya Allah. Lanjut. Mendapatkan ridha Allah, dan semua yang terlibat dalam hal ini semoga selalu diberikan umur panjang dan dipermudah urusan dunianya. Amin. Silakan lanjut ke yang lain. Terima kasih. Masih Silakan, ada Wanabi. ini, Dek, masih ada komal di bawah, pemilik komal atau Sebentar Gurunda. Udah nih aku. ya udah silakan. Bes. Ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Gurunda salam hormat dan salam semangat satu Tuhan, salam satu Tuhan. Dan kepada semua sahabat-sahabat pemilik komal yang lain, terutama khusus Ibas yang saya sayangi. Gini Gurunda, kemarin saya sekitar jam 8 kurang 5 menit kalau nggak salah, saya berkeliling pagi-pagi itu bertemu dengan satu komal Islam. Dan di situ tertulis, jika
dia menolak ada apologet Islam. Hati saya tersentuh dan menangis. Kenapa? Ada Komal dari Islam yang menuliskan seperti itu. Dan di atas dia menaikkan, nggak mau ngomong. Saya udah lapor ke Bang Bang siapa? Kepala Sekretaris Bang siapa? Sekretaris Bang Ardi. Saya bilang, Bang gimana nih Bang? Saya nggak usah naik. Terus saya pantau Gurunda. Sekarang yang dipertanyakan gini Gurunda, apa yang akan kita lakukan dari room itu? Dari kita semua apa yang harus kita lakukan yang terbaik gitu. Gitu aja mungkin Gurunda. Terus juga kita selalu sorry maaf. Tadi gimana ada satu Komal Komal Islam. ya. Dia menuliskan di situ tertulis menolak apologet Islam. Cuma saya lupa nggak screenshot itu Gurunda. Jadi keburu saya pantau di bawah, mungkin dia tahu kali ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Artinya gini, makanya ada yayasan ini dibentuk. Jadi kalau saudara apologet mencari Komal untuk debat, ya masuk ke Komal apologet. Itu juga tidak bisa disalahkan. Mana tahu mereka kajiannya hanya kajian internal Islam. Kita menghargai mereka. Yang pada intinya keberadaan Yayasan Apologet Islam Indonesia itu memang untuk mewadahi dialog lintas agama. Biarkan mereka dengan misi sahabat-sahabat kita Muslim yang lain. Kita menghargai, karena tidak semua orang itu cenderung agama. Biarkan mereka dengan misi sahabat-sahabat kita Muslim yang lain. Kita menghargai, karena tidak semua orang itu cenderung debat. Tidak semuanya. Ya, karena memang ada perintah dalam Al-Quran, seruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Nah, mereka sedang mempraktekkan itu. Sementara kita ambil bagian yang illalladzina zalamu minhum, yang zalim di antar mereka. Kan gitu poinnya. Jadi kita nggak usah ngubris dengan yang kayak gitu-gitu. Yang kita harapkan di sini adalah Komal yang ingin kemudian tunduk dan patuh di bawah yayasan API gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang sering buka Komal debat dan terlupakan untuk kita hubungi malam ini, besok hari ketika pingin menjadi Komal Muslim, tinggal menghubungi sekretariat kita. Tinggal menghubungi bahwa ingin mendaftar sebagai Komal yang resmi di bawah naungan yayasan API, ya, Apologet Islam Indonesia. Dan ini saya katakan kepada saudara, dengan adanya yayasan ini berarti kita tidak main-main. Berarti umat Islam tidak main-main lagi. Berarti para apologet Islam yang ada di Indonesia ini sudah nggak main-main lagi terkait dengan hal yang berhubungan dengan dialog. Kita sudah ada wadah. Umat Islam mengambil gerakan ini, mengambil langkah ini. Dalam hal ini apologet Muslim mengambil langkah ini dikarenakan karena ya memang kita serius untuk menyikapi masalah-masalah perdiskusian atau debat lintas agama. Kemudian sahabat-sahabat, meskipun yayasan ini bernama Yayasan Apologet Islam Indonesia, namun itu tidak berarti hanya orang Indonesia yang ada di dalamnya. Silakan teman yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Filipina, Amerika, silakan gabungkan diri Anda. Ya, Burundi juga boleh. Burundi itu di mana sih? Daerah saya lahir. Oh, Afrika, Ben. ya, jadi silakan aja mau yang ada di Malaysia gitu ya, yang ingin bergabung silakan. Yayasan API ini hanya payung hukum yang kemudian menjadi wadah resmi kita untuk bergerak. Jadi umat di luar Islam sudah tidak bisa lagi mandang remeh para apologet. Ketika nanti ada yang terkait dengan hukum, maka mereka berhadapan dengan API. Gitu ya. Oke, saya kira gitu. Sementara mungkin masih ada dari pemilik Komal. Silakan. Udah itu aja Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk MMCI admin silakan. Admin MMCI mungkin ada ingin disampaikan, silakan. Ya ini Bang, ada dari netizen di bawah.
bertanya, Bang Zuma ada ya istilah apologet di Islam? Mohon dijawab, Bang. Oke. Jadi apologet itu kan bahasa Yunani. Apakah bahasa Yunani itu adalah bahasa sebuah agama? Bukan. Layaknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan bahasa agama. Bahasa Arab itu ya bahasa yang digunakan berinteraksi orang-orang yang ada di Arab. Bahasa Yunani juga begitu. Jadi apologet itu adalah ilmu, salah satu ilmu atau cabang ilmu yang membidangi tentang pembelaan iman. Kita tidak menggunakan apologet Kristen atau apologet Hindu atau apologet Buddha. Yang kita pakai adalah apologet Islam. Membela iman Islam, itu maksudnya. Jadi siapapun bisa menggunakan kata apologet. Nah, kalau misalnya umat Islam terkagetkan dengan kata apologet Islam, itulah bukti bahwa umat Islam itu sebenarnya tidak suka dengan istilah-istilah di luar daripada Islam itu sendiri. Tapi ketika mereka kemudian menggunakan istilah Al-Quran di dalam melancarkan aksi bahwa siapapun bisa berapologet. Kami umat Islam juga bisa berapologet. Karena apologet itu adalah, apologetika itu adalah argumentasi yang digunakan untuk membela iman. Kami juga punya hak untuk membela iman kami. Kami punya hak untuk membela iman kami. Dan alhamdulillah 3 kata itu sudah lolos seleksi, Bang. Anda nggak bisa ganggu-gugat. Sudah ada akte pendiriannya. Apologet Islam Indonesia resmi dan berbadan hukum. Anda mau apa? Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga datang besok. Akbar. Ya. Allah. Yang salah itu kalau buku Yunani disebut Alkitab, itu yang salah. Itu yang salah, gitu ya. Yang salah itu. Ya, apologet itu adalah salah satu cabang ilmu yang kaitan yang muatannya adalah pembelaan iman atau upaya membela iman. Saya adalah apologet, berarti saya adalah pembela iman. Iman apa? Islam. Kan gitu. Iya, cuman bahasa Yunani itu. Bahasa Yunani. Apa sudah ada yang mau mengklaim bahwa bahasa Yunani itu adalah bahasa kitab suci saya? Ada yang nggak berani mengklaim kayak gitu? Dia bisa baca. Kalau berani dia mengklaim berarti Bisa baca. nah, dengan kata lain ternyata agama Anda itu berasal daripada Yunani gitu. Selamat datang di kebenaran logika. Lanjut. Jiwa raga otot. Tinggal Bunda blokir. Hit, terus. Oke, siapa lagi? Bunda blokir, monitor. Nggak ada yang mau ngomong apa-apa. Nah, ada yang mau Nggak ada disampaikan? yang mau ngomong apa-apa, cuman ngikutin apa yang ada aja. Oke, kembali ingatkan lagi buat saudara-saudara muslim semua, siapapun Anda di bawah, silahkan bantu di follow ya akun resmi official Apologet Islam Indonesia yang baru di launching hari ini, biar nanti ada informasi ya secara resmi disampaikan di akun tersebut. Silahkan ya, yang belum follow itu ada di atas, paling atas pojok kanan, Apologet Islam Indonesia itu terdaftar ya akun resmi. Silakan, terima kasih yang sudah support akun tersebut. Oke, lanjut. Tadi siapa yang mau nanggapin? Oh iya ya, saya salah ngeliatinnya ke HP bukan ke sana. Perasaan Oke. saya lagi live pakai HP ini. Gimana Gurunda? Mungkin sudah cukup untuk ini. Alhamdulillah yang menyaksikan 1.300 sampai 1.400 orang yang menyaksikan. Mungkin yang lain ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya menyampaikan yang terakhir. Silakan Gurunda. Atau sudah selesai gimana? Kalau aku udah, Bes. Yang lain nggak tahu. Kemiut, bet. Gurunda kemiut. Open mute dulu itu. Buka mute dulu Ustadz Alif. Bang Buka Alif, mute. Buka mute.
dibuka dulu mute-nya. Iya, Ya, pintar. Dinda minta tolong supaya Gus Wafi dinaikkan dulu. Saya minta secara spesial untuk beliau berdoa ya dalam Siap, Gurunda, kegiatan siap. kita ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa mendapatkan rahmat ya langsung dari Allah. Silakan Gurunda Wafi minta permintaan. Silakan. lagi ada di Pekalongan di home base. Ya. Ustadz Wafi belum standby, Gurunda. Sebentar. Oh, bisa Wafi. bisa ditelepon, Bang? Iya. Tolong sekretaris ditelepon. Oke, sahabat, kita tunggu salah satu ustadz kita ya untuk berdoa bersama kita di sini. Apakah beliau masih ada di bawah atau monitor? Ya, Gurunda, siap-siap. Bentar, Gurunda. Itu juga nih. Diturunin nggak apa-apa. Enggak, ini saya udah naikin. Oke, assalamualaikum, Bang Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Riki udah di bawah dari tadi nyimak ya. Ya, nyimak Bang Rasid. Oke, silakan. Mohon izin. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan 1 menit sebelum kita tutup sebelum ini karena nanti ada Ustadz Wafi mau seperti yang baru saya disampaikan. Silakan. Siap. Bang Riki. Izin Ya. Bang Rasid dan teman-teman semuanya untuk ke Bang Juma. Begini Bang Juma, bahwa kami mempunyai grup WA, kebetulan namanya juga Apologet Muslim 2023. Nah, terkait dengan Abang mempunyai atau mendirikan sebuah yayasan yaitu Apologet Muslim Islam. Nah, mohon petunjuknya untuk kami Bang Juma. Izin ya Hesti ya, izin. Terima kasih banyak Nanti Hesti sudah bergabung. Kalau memang niatannya ingin dibawa naungan Yayasan MMC, Yayasan API, nanti tinggal koordinasi dengan sekretaris kita, Dinda Ardiansa, Bang. Biar Baik, memberikan solusi seperti apa ya. Siap. Kebetulan Bang Ardiansa, Dinda Ardiansa juga termasuk di dalam grup kami. Jadi mungkin kami iya, baik. akan koordinasi dengan Bang Ardi ya, Oke. dengan Dinda Baik, Ardi baik. barangkali gitu Bang Juma. Baik, Siap. izin Bang Juma, saya turun kembali. Baik, Saya akan Bang tindak Riki, lanjut dengan sehat Dinda selalu, Ardi. Bang. Ya, siap. Ya, izin Dinda Arasid dan semuanya saya izin Siap, turun terima dulu. kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wafi silakan naik Ustadz. Beliau udah ini nih. Berdoa aja deh. Di bis bagaimana ini? Gak apa-apa di bis juga gak apa-apa, biar bisnya dengar ceramah sekalian, sopirnya biar adem jangan. Bentar aja deh, doa deh. Doa doang sebentar. Ya, masuk sejenak ya Ustaz. Jangan gitu. Tunggu sebentar. Jamaah menunggu Ustaz.
Enggak. Ini pembina, pengawas, ketua, sekretaris, anggota meminta antum yang membacakan doa. Ini amanah dari Bang Juma. Begitu kira-kira. Ditunggu ya. Komal, sesi Komal tadi. Sesi komal tadi. Sekretaris gue mana ya? Nggak kelihatan. Cebi. Tadi ada nih sekretaris gue nih. Mana dia? Gimana? Mungkin nih Bang Ibes bisa memimpin doa. Asal. Dah, sus. Ustadz Wafi udah datang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya ada di bis ini. Gak apa-apa dek, baca doa aja untuk Masya Allah. kegiatan resmi kita gitu. Lebih Sultan kita. Oke. Siap. Langsung dimulai Bang ya. Iya, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita niatkan doa ini teman-teman. Semoga apa yang kita cita-citakan, kita mimpikan, kita usahakan semuanya bersamaan dengan ridho Allah dan semuanya bersamaan dengan ridho para ulama, para sahabat dan pejuang-pejuang Islam yang lain, dan semoga dengan ini menjadi wasilah kita bisa bertambah baik, bertambah menjadi orang soleh, dan nantinya kita semua insya Allah husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah was salamah wal istiqamah. Allahumma khtim lana bil Qur'an. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khotimah wa na'udzu bika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakatul Fatihah. Sabukis ada loh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Makasih Dinda, sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Jalan. Masya Allah. Jadi malam khusus sesi untuk Komal aja dek. Nanti yang pasti antum siap-siap aja karena antum bagian daripada pengurus. Kemudian salah satu pemateri yang nanti akan selalu bertandang di Komal-Komal yang sudah berafiliasi dengan Yayasan API itu salah satunya antum yang menjadi narasumber. Masya Allah. Mohon bimbingannya Bang Zuma. Bimbingannya. Bimbingan untuk menjadi apologet, oke. Tapi jangan coba-coba bimbingan Al-Quran ya. Malam ini kita ada dialog dengan ateis dari Universitas Indonesia. Beliau nantang diskusi, ya insya Allah jam sedikit lagi ya, dimulai 30 menit lagi insya Allah. Oke, seperti itu Dinda, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda termudah. Oke, terakhir berarti udah ya. Terakhir yang disampaikan karena apa? Terakhir ya, saya sampaikan boleh ya? Silakan. Ntar dulu Gurunda. Sebentar, ada Gurunda dulu. Masya Allah. Untuk teman-teman yang di bawah yang apa? Yang tidak dinaikkan
dan yang tidak diundang bukan berarti melupakan atau tidak dianggap, bukan seperti itu. Jadi ini media sosial sangat sulit sangat sulit untuk berkomunikasi. Makanya kadang yang tidak dinaikkan berarti hostnya harus didemo. kan begitu. Nah, makanya dibilang mohon maaf, segala maaf, dan ini juga tidak sesuatu yang tidak gampang ya. Sangat cepat kita menghabiskan waktu 2 minggu di Makassar ini, meninggalkan rumah. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai, sudah dideklarasikan malam ini, semuanya berjalan lancar alhamdulillah. Jadi mohon mari kita bersatu bersama-sama, kurangi baper-baperan, mari kita saling mengerti, dan mari kita bersatu. Salam satu Tuhan, jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut, gimana Gurunda? Apa yang kita harus lakukan sekarang? Apakah kita menaikkan ada list namanya? Enggak, ini kan sebentar lagi jam 11 waktu Makassar kita ada diskusi. Oh. Nah, ini komal mana yang kita mau pakai? Yang mau memfasilitasi untuk diskusi. Terserah Gurunda. Kalau ini saya udah standby. Paling saya tinggal tukeran device gampang. Jadi teman-teman yang sudah ini saya cek dulu ya. Alhamdulillah sekarang followernya sudah 1039. Masya Allah, subhanallah kalian, subhanallah. Oke. Terima kasih, kalian luar biasa, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, kalau gitu saya standby dulu ya. Siap, mau minum Gurunda? kopi dulu. Ya, Atau ditutup kita aja ini dulu. ditutup aja dulu ya. Ditutup dulu Oke, teman-teman. siap. Ustadz Wafi, terima kasih banyak, Masya Allah, untuk Bang Erik, Uni Rifa, terus abang-abang yang lainnya yang di bawah, yang sering naik di sini. Mohon maaf sebelumnya, tidak ada maksud lain dan apa-apa, tapi di sini memang dikhususkan tadi untuk yang sering buka komal, yang mau dibimbing, terutama saya pribadi. Begitu ya teman-temannya semuanya ya. Mohon maaf, kalian luar biasa lah pokoknya. Izin ya Gurunda ya, kita tutup komalnya untuk 1.300 orang. Ustadz Wafi juga, Bang Kian Santang, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.